got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ayu Widya Ningrum. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Labuhan Batu. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Inovasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sakinah Ubudiah Siregar SPD MPD, yaitu mengenai platform pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memilih platform pembelajaran yaitu Merdeka Mengajar. Apa sih itu Merdeka Mengajar? Nah, jadi platform Merdeka Mengajar adalah teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar juga dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dan dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kemendikbud meluncurkan platform Merdeka Mengajar tidak hanya untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam kegiatan mengajar, belajar, dan berkarya, tetapi juga untuk menunjang penerapan kurikulum Merdeka Belajar sehingga guru bisa mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum baru ini. Adapun tujuan lain adanya platform Merdeka Mengajar yaitu sebagai upaya transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia, sekaligus menjadi teman penggerak bagi guru. Selain itu, platform Merdeka Mengajar juga dirancang untuk membantu guru-guru di Indonesia dalam meningkatkan kompetensi, mendorong guru untuk berkarya, dan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Tetapi, pada awal Januari 2025, platform Merdeka Mengajar telah mengalami transformasi menjadi Ruang GTK. Yang mana Ruang GTK ini dirancang untuk meringankan beban administrasi guru dan tenaga kependidikan supaya mereka bisa lebih fokus pada pengembangan kompetensi, sehingga membuat aplikasi Ruang GTK ini lebih terintegrasi, lebih sederhana, dan lebih inklusif. Tetapi, fitur-fitur seperti pelatihan mandiri, perangkat ajar, komunitas, dan pengelolaan kinerja yang sebelumnya tersedia di platform Merdeka Mengajar, kini juga tersedia di Ruang GTK loh, hanya saja telah mengalami penyederhanaan. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menginstal aplikasi Ruang GTK di handphone? Yuk, ikuti dan simak langkah-langkah cara menginstal aplikasi Ruang GTK di handphone. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Ruang GTK di handphone. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Play Store. Nah, setelah itu kita cari di pencarian Ruang GTK. Oke, selanjutnya kita klik install ya. Oke, kita tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya, jika sudah terinstall, kita klik buka. Nah, selamat datang di aplikasi Ruang GTK, platform belajar dan inspirasi bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Coba sekarang. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur yang tersedia di Ruang GTK. Yang pertama ada fitur belajar berkelanjutan yang terdiri dari Diklat. Diklat merupakan program pembelajaran atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dimana program ini memanfaatkan Learning Management System atau LMS yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Yang selanjutnya ada sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidik merupakan program sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan kompetensi profesional guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini menawarkan berbagai materi pelatihan yang dirancang secara singkat dan fleksibel sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Guru dapat mengikuti pelatihan ini secara mandiri untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, yang terakhir ada komunitas. Komunitas merupakan wadah berbagai kelompok belajar di seluruh Indonesia. Ruang ini memungkinkan guru berbagai praktik, baik belajar bersama dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Fitur yang kedua yaitu karir dan kinerja, yang dimana terdiri dari pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja adalah alat bantu yang dirancang untuk memudahkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam menetapkan sasaran kinerja yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir. Alat ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran murid. Yang kedua yaitu ada seleksi kepala sekolah. Seleksi kepala sekolah menyediakan informasi terkait tahapan seleksi kepala sekolah yang dilakukan melalui ruang GTK. Dan yang terakhir ada refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi adalah asesmen pengenalan diri yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik. Hasil dari asesmen ini menjadi dasar perencanaan pengembangan diri yang berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya fitur yang ketiga yaitu ada inspirasi pembelajaran yang terdiri dari perangkat ajar. Perangkat ajar menyediakan berbagai materi pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti bahan ajar, modul proyek, serta buku teks. Nah, pada saat kita mengklik perangkat ajar, kita dapat memilih modul ajar atau RPP atau bahan ajar ataupun buku yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau mencari modul ajar, maka kita klik, misalnya kita pilih yang umum, lalu kita memilih untuk kelas 10, lalu klik pilih dan pilih mata pelajaran. Misalnya kita ingin memilih mata pelajaran matematika, lalu pilih mapel dan tampilkan hasil. Nah, di sini sudah tersedia modul-modul ajar yang nantinya dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Kedua ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran memuat informasi tentang kompetensi pembelajaran yang perlu dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dari fase pembelajaran untuk mendukung proses belajar murid. Nah, jika kita mengklik capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, kita dapat memilih jenjang pendidikan. Misalnya kita pilih SD sampai SMA. Selanjutnya kita mau pilih mata pelajaran matematika. Nah, lalu kita klik pilih dan lihat CP dan ATP. Nah, di sini sudah tersedia fase-fasenya. Misalnya kita ingin memilih fase kelas 10. Nah, kita klik contoh ATP. Nah, di sini ATP-nya sudah dapat kita unduh dan bagi yang ingin memodifikasi dapat memodifikasinya lagi. Selanjutnya ada ide praktik. Ide praktik berisi konten praktik baik yang telah dikurasi oleh tim Kemendikdasmen.
Konten ini mencangkup bukti karya dan video inspirasi untuk memberikan inspirasi kepada guru dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jika kita klik ide praktik, di sini banyak ide-ide praktik dan video-video inspirasi yang bisa diterapkan oleh para guru sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Nah, yang selanjutnya ada video inspirasi. Video inspirasi adalah kumpulan video inspirasi yang disusun oleh Kemendikbudristek beserta para ahli. Video ini dapat menjadikan referensi untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Jika kita klik video inspirasi, nah, akan terdapat berbagai video inspirasi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Yang terakhir ada asesmen murid. Asesmen murid adalah kumpulan paket soal asesmen diagnostik yang disusun berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Alat ini membantu guru memperoleh informasi tentang proses dan hasil pembelajaran murid. Jika kita klik asesmen murid, kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun Belajar ID. Dan fitur yang terakhir yaitu ada dokumen dan rujukan. Dokumen dan rujukan disusun untuk membantu pengguna menemukan berbagai dokumen rujukan Kemendikbudristek seperti panduan, regulasi, inspirasi, penerapan, dan lain-lain. Nah, sekianlah fitur-fitur yang ada di ruang GTK. Dan sekian juga video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.